Yang bagian D ini adalah fungsi peluruhan eksponensial. Dari namanya kelihatan ya. Peluruhan itu artinya apa? Semakin sedikit ya kan, meluruh. Beda dengan yang satunya ya. Jadi ada persamaan diferensial tipe yang sangat terkenal itu adalah tipe pertumbuhan dan peluruhan. Saya mungkin tulis di sini ya, versus pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini juga eksponensial. Biasanya itu tipe-tipe soal yang seperti ini itu akan membicarakan tentang misalnya pertumbuhan yang sekarang lagi ngetop itu ya, mungkin seberapa cepat penyebaran penyakit. Nah, dengan virus corona misalnya. Nah, orang menyebarkan penyakit itu kan bukan dari satu orang ke satu orang berikutnya, terus satu hari nambah satu, atau satu hari nambah seribu, 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 kan bukan begitu ya. Tapi kalau sudah menyebar, berarti kan satu orang ke seribu, atau satu orang ke dua, tapi dua orang ini masing-masing akan mempengaruhi beberapa lagi itu menyebar. Nah, pertumbuhannya itu akan eksponensial begini, bukan linear. Kalau linear, penyakit itu lebih gampang dikendalikan. Kalau eksponensial, suatu saat akan menyentuh ke angka yang sangat sulit dikendalikan. Itu sebabnya kita akan mengalami lockdown, supaya pertumbuhannya dihentikan gitu kan. Nah, lawan dari pertumbuhan eksponensial itu peluruhan eksponensial. Peluruhan itu berarti kan berkurang. Berkurang misalnya waktu hidup gitu ya, waktu hidupnya bakteri kayak gitu kan. Kita langsung ke ini aja ya untuk contoh peluruhannya. Efisiensi dari mesin pesawat supersonik itu bergantung pada tekanan tekanan udara. Nah, sorry ya, ini terjemahan salah. Air pressure, jadinya kok tekanan air. Tekanan udara. Kan pesawatnya naik ke udara, bukan masuk ke dalam air ya. Maksimum itu ketika mendekati 35.000 kaki. Nah, itu efisiensinya. Berarti setelah 35.000 kaki, pesawat itu sudah tidak efisien lagi. Kita diminta hitunglah tekanan udara YX. Nah, ini kita mulai pasang data ya. YX itu adalah tekanan udara. Tolong dibiasakan kalau menjelaskan atau mengerjakan soal, data apa yang ada di soal langsung ditulis ya supaya tidak luput. Diberi informasi bahwa perubahan tekanan ini Y aksen ya. Y aksen itu perubahan tekanan berbanding lurus dengan tekanan. Berbanding lurus berarti Y dengan Y aksen berbanding ini ya, sebanding. Nah, datanya kita tulis saja dulu, kita tidak tahu nanti apakah dipakai atau tidak, ya kita tidak tahu ya. Coba. Pada ketinggian 18.000 kaki, tekanannya adalah setengah dari tekanan permukaan laut. Jadi ketika X sama dengan 18.000, maka tekanannya berarti Y 18.000 itu adalah setengah dari tekanan pada permukaan laut. Itu berarti kan ketinggian 0 ya. Berarti Y dari 0. Oke. Jadi kita membandingkan ketika X 18.000 kaki dan ketika X sama dengan 0. Nah, dibandingkan ternyata perbandingannya begini. Kemudian kita disuruh ingat kembali data ini ya. Ini adalah rumus umum ya, rumus umum untuk peluruhan atau pertumbuhan eksponensial. Nanti turunannya seperti ini. Biasa kan, turunan ini kan ya seperti biasa lah. Kemudian sama dengan KY, jadi Y aksen sama dengan KY. Ini adalah persamaan diferensial untuk pertumbuhan dan peluruhan. Nanti kita akan didapat kalau K-nya positif berarti itu pertumbuhan, kalau K-nya itu negatif berarti itu peluruhan, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita disuruh tanpa menghitung. Jelaskan bahwa jawabannya mendekati Y0/4. Kita disuruh menjawab tapi tanpa menghitung ya. Yang disuruh cari apa ini? Hitunglah tekanan udara pada ketinggian ya. Hitunglah tekanan udara pada ketinggian 35.000 kaki. Jadi tekanan udara Y pada saat X-nya itu adalah 35.000. Itu tekanannya berapa? Oke. Kalau kita tidak boleh menghitung, berarti kita apa? Hanya bercerita gitu kan. Menjelaskan saja. Saya pakai gambar ya. Jadi misalnya ini pesawatnya. Pesawatnya mau naik gitu ya. Mau naik, saya naiknya langsung ke atas gini aja. Harusnya kan kalau pesawat naik kan begini, pelan-pelan naik ke atas. Tapi sekarang saya gambar cuma ketinggiannya ya. Jadi ini ketinggian 0. Ini ketinggian 18.000.
Kemudian yang ditanyakan tadi ketinggian 35.000 kaki. Yang kita tahu, kita hanya tahu perbandingan ini. Jadi Y dari ketinggian 18.000 ini adalah setengah dari ketinggian ini ya. Ini kan Y0. Y0-nya tidak diberitahu, tapi ini setengahnya. Jadi kalau ini dinaikkan lagi, nah berarti Y, kalau saya ambil 2 kali lipat ya, 2 kali lipat ini kan sampai 36.000 ya. 36.000, berarti kan ya anggap saja sudah dekat gini kan. Y dari 36.000 adalah apa? Berarti setengahnya lagi ya kan? Karena kita diberi bekal ini. Perubahannya itu berbanding lurus. Jadi ini adalah setengah dari ketinggian, setengah dari tekanan pada ketinggian 18.000. Nah, berarti ini adalah setengah dari setengah Y0. Berarti apa? Seperempat Y0. Nah, ini ya. Jadi Y sama dengan seperempat Y0 pada ketinggian 36.000. Ini yang tadi kita disuruh mencari. Pada ketinggian 35.000 berapa? Ya, mendekati angka ini ya. Mendekati saja. Jadi itu jawabannya. Saya beri tanda merah ini supaya nanti tidak bingung ya. Jawabannya ada di situ, itu untuk membuktikan ini. Iya benar bahwa memang tekanannya mendekati seperempat Y0. Dengan alasan yaitu 35.000 dengan 36.000 ya mendekati gitu. Oke, itu penjelasan dari saya untuk soal ini. Apakah ada yang mau bertanya atau ada saya salah hitung, tolong diberitahu ya. Yang Y sama dengan E pangkat KX itu berapa, Bu? Oh, Y sama dengan E pangkat KX. Iya, kenapa tidak dipakai gitu ya? Atau pertanyaannya apa? Kok ada di situ? Iya. Iya, jadi ini soal ini mau mengatakan bahwa ini kan ingat kembali bahwa ini ya, jika Y sama dengan ini maka Y aksen sama dengan, nah itu yang saya tadi sempat singgung di sini di bagian ini. Jadi memang kalau kita bicara tentang pertumbuhan dan peluruhan, kita pasti akan ketemu dengan tipe ini. Y sama dengan E pangkat KX, kemudian Y aksen sama dengan K kali E pangkat KX, dan kemudian persamaan diferensialnya Y aksen sama dengan K kali Y. Ini adalah persamaan diferensialnya, kemudian ini adalah solusinya, ini solusi umum ya. Nah, ini secara umum ya ini dipakai kalau kita memang harus menghitung, tapi dalam hal ini kita tidak disuruh menghitung. Oke, Bu. Makasih. Iya, sama-sama.